Halo semuanya, selamat datang kembali lagi dengan gua Game 90net. Dan di video kali ini kita akan ngelanjutin lagi internet loss media dari Indonesia. Seperti yang kita tahu ya, kemarin kita udah ngebahas tentang Garuda OS, Limbat dikubur hidup-hidup. Lalu ada juga yang paling kocak, yaitu komik Sunarto Santri Ninja. Nah, menurut gua dari semua yang kita bahas yang di part pertama itu masih tidak ada apa-apanya, alias memang absurd kalau dicari dan kita baca. Rasanya kayak bener gak ya ini pernah ada di Indo dan sekarang kalau dicari udah gak ada. Nah, di part kedua gua harap kalian bersiap-siap karena explore kita kali ini akan semakin dalam, semakin deep, dan di sini kalian akan menemukan hal yang tidak akan dapat terbayangkan. So guys, if you was ready for tonight, take your place, enjoy your day, and let's we begin the video. Indonesia Harry Potter. Indonesia Harry Potter atau lebih dikenal dengan nama Indo Hogwarts sebenarnya bukanlah sebuah perkumpulan dari orang-orang yang pecinta film Harry Potter. Indo Hogwarts sendiri ini sebenarnya merupakan salah satu forum yang sangat dirahasiakan karena nggak semua orang bisa join dengan bebas asal masuk gitu aja ke dalam forum ini, melainkan orang-orang yang ingin join mereka harus mengikuti beberapa syarat tertentu supaya dapat diterima untuk bergabung ke dalam Indo Hogwarts. Sekilas kalau kita cari tahu informasi tentang Indo Hogwarts, di sini kalian akan menemukan sebuah dunia magic, dunia sihir, di mana kalian akan merasakan bagaimana rasanya hidup seperti seorang penyihir, punya ilmu hitam, dan kalian akan punya teman-teman penyihir. Sekaligus bisa dikatakan juga Indo Hogwarts adalah dunia sihir untuk kalian yang memang kepingin banget hidup menjadi seorang penyihir. Upin Ipin Dunia Anak. Masih ingat nggak dengan salah satu video creepypasta Red Mist yang berasal dari film SpongeBob? Nah, Upin Ipin Dunia Anak ini merupakan salah satu versi cerita creepypasta yang tidak dapat ditemukan sekaligus menimbulkan berbagai konspirasi kelam karena di sini bahkan ada berbagai komunitas yang membuat thread untuk mencari tahu kebenaran cerita dari dunia Upin Ipin Anak. Tapi dari sekian banyak komunitas, mereka tidak dapat menemukan kebenaran cerita aslinya, dan kalau kalian cari pun itu sama sekali nggak ada informasi yang tertinggal. Salah satu cerita yang gue temukan di sini itu adalah konspirasi tentang opah neneknya si Upin Ipin ini sebenarnya punya sebuah rahasia tersembunyi, yaitu Upin Ipin sebenarnya sudah meninggal. Upin dikabarkan meninggal pada tahun 1995, diikuti dengan Ipin yang meninggal pada tahun 1996. Nah, karena opahnya ini sangat sayang banget sama cucunya, jadi opahnya itu sampai berhalusinasi dan ngebayangin cucunya itu masih ada. Anak kecil nganu ayam. Sekitaran pada tahun 2017 di sini ada sebuah kasus yang cukup kocak. Jadi di sini ada anak remaja berusia 14 tahun yang tiba-tiba ditangkap sama kepolisian. Rupanya alasan dibalik kenapa anak ini bisa ditangkap sama polisi itu gara-gara anak ini itu mencuri ayam milik tetangganya. Lalu yang paling parahnya lagi, anak ini itu punya hasrat seksual yang kayak entah nggak terpuaskan atau gimana. Jadi pas dia udah nyulik ayamnya, rupanya si anak ini itu langsung nganuin ayamnya. Nganuin ayam bro. Video penampakan azan. Nah, ceritanya di sini ada satu saluran channel Trans TV yang ternyata pada saat itu masih menayangkan acara Dunia Lain. Cerita tentang dunia lain itu benar-benar menghebohkan para penonton karena mereka merasa kayak melihat sosok penampakan secara cam itu benar-benar terasa mengerikan. Rupanya nggak lama setelah itu di sini Trans TV menyediakan satu footage video azan yang entah memang ini penampakan atau bukan. Ternyata videonya ini itu beneran ada sosok cewek berbaju putih yang ini entah kuntilanak atau bukan, tapi yang jelas ini benar-benar viral pada saat itu. Sumanto merupakan salah satu serial killer yang berasal dari Indonesia dan benar-benar legend banget untuk orang yang satu ini. Nah, kisah dari Sumanto ini pada akhirnya dikisahkan menjadi sebuah film movie yang dirilis pada tahun 2004 berjudul Kanibal Sumanto. Ceritanya ini kurang lebih
Mengkisahkan tentang perjalanan hidup Sumanto, dari dia mencoba untuk naksir sama cewek, terus ceweknya itu mulai deket sama Sumanto, dibawa ke rumah, terus dipotong-potong, dimakan. Pokoknya semua kisah Sumanto bisa kalian lihat di film yang satu ini, Terdampar full series. Kalau nggak salah di Indosiar ada satu film paling legend, namanya adalah Terdampar full series. Terdampar itu menceritakan tentang perjalanan anak muda yang kurang lebih ada sekitaran 6-5 orang yang ternyata mereka itu kan pada saat itu sedang naik pesawat tuh. Mereka pengen pergi ke sebuah lokasi untuk liburan. Rupanya pesawatnya ini jatuh dan mereka itu juga ikut jatuh. Lucunya nih, kalau secara logika kan harusnya penumpang jatuh dari pesawat itu kebanyakan koid ya. Nah, yang dicerita ini itu ada yang hidup men. Mereka selamat dan disinilah kemudian mereka itu mulai merasakan hal-hal aneh, misterius karena pulau tempat mereka terdampar itu ternyata ada makhluk halusnya. Thread Kaskus tahun 2008 sebelum DDoS. Untuk yang satu ini ceritanya bener-bener lama banget dan ini terjadi pada tahun 2008. Jadi gini ya, untuk kalian kalau misalkan bingung kenapa menemukan cerita-cerita tentang Kaskus atau thread yang bisa diunggah lagi ke YouTube dan bisa viral, itu sebenarnya bukanlah hal yang aneh. Karena Kaskus itu di tahun 2008 sama tahun 2007 benar-benar viral dan banyak banget pengguna Kaskus di sana karena mereka di sana itu bisa buka open forum diskusi dan bisa ngebahas hal-hal yang seru. Nah, karena Kaskus di tahun 2008 begitu viral, rupanya di sini ada sekelompok anak hacker yang berasal dari Jogja yang gua nggak tahu kebenarannya gimana. Yang jelas di sini ceritanya ada seorang pengguna akun Kaskus yang ceritanya rupanya ini orang itu kayak nggak seneng nih sama forum Kaskus, jadi dia buat sebuah thread untuk menghina sekelompok cyber dari Jogja. Nah, karena kelompok cyber Jogja ini nggak terima anggotanya dihina, pada saat itu juga kelompok ini itu melakukan serangan DDoS besar-besaran yang menyebabkan Kaskus tutup alias down dan nggak bisa diakses sama sekali. Karena serangan DDoS ini pada akhirnya konten-konten yang kebanyakan diupload ke Kaskus itu banyak yang hilang. Dan untuk meredakan semua hal yang terjadi, mau gak mau admin dari Kaskus itu melakukan perjanjian. Di saat itu juga lah Kaskus kemudian dapat dipulihkan kembali. Oh my god, gua kasih fotonya, kalian baca sendiri ceritanya kayak gimana. Oke. Indonesia Raya versi propaganda Jepang. Ngomongin soal sejarah Indonesia itu benar-benar kelam ya. Kita nggak akan tahu perjuangan dari para pahlawan yang dulu kayak gimana memperjuangkan tanah air kita itu kerasnya seperti apa. Dari negara luar yang masuk ke dalam untuk menjajah, orang-orang kita yang disiksa, diperkosa, terus banyak keluarga yang kehilangan keluarganya sendiri. Pokoknya pada masa penjajahan itu benar-benar gak asik deh. Ditambah lagi ya di zaman itu lu gak bisa internetan, lu gak tahu YouTube itu apaan. Indonesia Raya versi propaganda Jepang ini merupakan sebuah lagu kemerdekaan Indonesia yang dibuat oleh orang Jepang. Ceritanya ini kan merupakan sebuah lagu yang menandakan kalau Indonesia sudah merdeka alias perang sudah berdamai. Dari sinilah kemudian diciptakan sebuah lagu yang berjudul Indonesia Raya tapi versi Jepang. Nah, lagu ini itu kemudian diputar dan di saat itu juga lah banyak sekali kritikan yang muncul. Kok lagu Indonesia Raya tapi yang muncul itu kebanyakan bendera Jepang. Ditambah lagi orang yang ngomong itu juga orang Jepang. Yang merdeka Indonesia kenapa orang Jepang yang banyak yang muncul. Dari sinilah kemudian lagu ini disebut sebagai lagu propaganda dari Jepang yang pada akhirnya lagu ini harus dirombak dan diganti lagi. Sukatoro. Ini merupakan salah satu forum website yang paling disturbing. Lebih tepatnya bukan disturbing alias jijik. Di sini kalian bisa menemukan berbagai konten kotoran manusia, terus ada kelamin manusia juga. Pokoknya segala hal yang kalian anggap jijik itu ada di website yang satu ini. Batch tukang bubur naik haji. Aduh, gue mau ketawa aja bacanya. Di RCTI itu kan dulu pernah muncul sebuah sinetron acara tukang bubur naik haji. Nah, ini merupakan salah satu series sinetron Indonesia yang paling lama banget seriesnya. Dan saking lamanya, kalau semua series dari tukang bubur naik haji ini dikumpulin jadi satu, size-nya itu bisa sampai 31 terabyte. Live pemakaman Soeharto.
Jadi ceritanya Presiden Soeharto itu dimakamkan di Astana Giri Bangun. Ini merupakan salah satu makam keturunan kerajaan Mangkunegaran yang ternyata di sini jugalah pernah atau sering dikabarkan mengalami hal-hal yang cukup mistis. Ketika Pak Soeharto ingin dimakamkan, rupanya di sini ada sebuah kehebohan, yaitu pas para penggali kubur itu kan ingin menggali tanah tuh. Rupanya mereka itu gali tanah pakai linggis. Awalnya si penggali ini itu menggali tanah yang pertama nggak terjadi apa-apa. Gali yang kedua juga nggak ada yang aneh. Rupanya pas penggali ini ingin menancapkan linggisnya ke tanah untuk menggali lebih dalam, di saat itu jugalah tiba-tiba muncul suara ledakan yang benar-benar besar banget, dan ini membuat heboh semua orang yang berada di area pemakaman. Mereka itu sampai bingung, kok ada suara kayak ledakan yang begitu besar, tapi pas dicek gak ada satupun tanda-tanda tempat atau lokasi yang terbakar, yang kena ledakan atau sambaran petir pun gak ada sama sekali. Terus catatan harian seorang pedofil. Catatan harian pedofil merupakan sebuah cerita creepy yang sangat menjijikkan, karena dari komen-komen yang gua dapat, orang-orang yang pernah baca cerita ini mereka menyebut kalau ceritanya itu benar-benar disturbing. Jadi di sini itu kan ada seorang pria yang ternyata punya kelakuan aneh. Rupanya pria ini itu sering banget nih dekat-dekat sama anak kecil. Nah, anak kecil ini itu kayak suka diiming-iming atau kayak gimana. Terus anak ini rupanya dijadikan korban hasrat seksualnya. Panji petualang digigit komodo. Kalau nggak salah di sini ada satu acara TV yang berjudul Panji Petualang. Nah, Panji Petualang ini merupakan cerita tentang seorang pria bernama Panji yang ternyata ia suka gak gua jelasin juga, kalian pasti tahu lah Panji ini siapa. Jadi ceritanya Panji ini itu kan sedang berusaha untuk menjinakkan komodo. Nah, momen ketika Panji berusaha untuk menenangkan komodo ini, tanpa diduga saat itu juga komodo ini itu langsung menggigit bagian lengan atau kakinya, yang pada saat itu juga banyak sekali isu yang mengatakan kalau Panji sudah koit. Dan ternyata beritanya itu adalah hoax, killerjoe.net. Masih ingat gak dengan mbak-mbak cantik yang satu ini? Nah, ini kan merupakan salah satu video yang benar-benar booming banget pada masanya, karena bisa dikatakan juga ini adalah salah satu video jumpscare yang paling sukses. Dan kalaupun kalian cari di YouTube, jumlah viewsnya itu udah ada jutaan lebih. Nah, sumber asli dari mbak-mbak cantik ini sebenarnya berasal dari sebuah web yang bernama killerjoe.net, yang kalau kalian kunjungi ke sini kalian akan menemukan sebuah web blank. Gak lama setelah itu akan muncul sosok penampakan mbak-mbak cantik yang selama ini kalian cari-cari. Bom Natal tahun 2000. Pada malam Natal 24 Desember 2000 pernah terjadi gencatan serangan bom luar biasa di sejumlah gereja di Indonesia. Serangan ini itu benar-benar serentak dan diduga pelakunya adalah kelompok Jamaah Ismiyah. Gua nggak akan jelasin pelakunya ini siapa aja. Yang jelas di sini jumlah lokasi yang kena bom itu ada di Batam, Pekanbaru, Jakarta, Pangandaran, Bandung, Mojokerto. SBY Galer. Jadi ceritanya di sini ada salah satu video ya, entah cuplikan pendek atau gimana, yang jelas videonya itu ada. Momennya itu pas banget nih. Gua nggak tahu kenapa Pak SBY itu garuk kayak begituan. Yang jelas ini jadi meme dan viral banget. Bahkan ada juga salah satu meme kayak membandingkan negara Amerika sama Pak SBY. Jadi negara Amerika itu kayak ketar-ketir ngeliatin Pak SBY itu luar biasa bro. Piringan hitam rekaman asli Indonesia Raya. Pernah gak dengar lagu Indonesia Raya? Ya pernah dong. Masa kalian gak pernah dengar? Nah, pernah gak kepikiran lagu Indonesia Raya ini berasal dari mana? Rupanya baru-baru ini itu ada sebuah video yang baru aja diunggah, dan ini sempat jadi top trend pembicaraan. Rupanya lagu Indonesia Raya itu di-play sama Piringan Hitam yang kalau nggak salah kejadiannya direkam pada tahun 1927. Di sini itu ceritanya ada anak kecil yang ngeliatin kotak Piringan Hitam, dan di saat itu juga ada cewek yang ngeplay lagunya. Dan inilah bentuk asli Piringan Hitam yang memutar lagu Indonesia Raya yang selama ini kalian dengarkan. Naskah asli Super Smart. Naskah asli Super Smart merupakan sebuah misteri yang sangat tidak dapat terpecahkan di Indonesia.
Kalian bisa lihat tier listnya itu ada di bawah banget. Kenapa ini jadi misteri? Karena sempat muncul sebuah perdebatan. Rupanya naskah asli Super Semar yang pernah diterbitkan sama Presiden Soekarno, ternyata ini bukanlah naskah yang asli. Isi yang tertuang di dalam naskah Super Semar ini kurang lebih menjelaskan Pak Soekarno itu kayak memberikan mandat atau tugas kepada Soeharto untuk memulihkan stabilitas politik nasional yang goyah akibat gerakan 30 September 1965. Untuk full versi naskah asli Super Semar itu nggak gua jelasin full ceritanya di sini, karena kalau gua jelasin itu bakalan makan durasi panjang banget. Jadi kalau misalkan banyak yang suka tentang misteri yang satu ini, lokalis Indonesia, gua akan bikin versi yang solonya sendiri. Lutung Kasarung 1926. Lutung Kasarung 1926 merupakan salah satu film yang paling dibanggakan oleh Indonesia, karena film inilah yang bisa dikatakan sebagai the first film atau the first movie in Indonesianya, yang dimana banyak para aktor Indonesia yang bermain di dalamnya. Sextape Soekarno dan Pramugari Rusia. Ini merupakan salah satu kasus paling kontroversial yang dimana ada semacam isu orang Amerika yang punya anggota CIA ini kayak ingin menjatuhkan nama Pak Soekarno. Nah, ceritanya di sini orang Amerika ini atau orang CIA itu kayak ngebikin sebuah film blue di mana ada orang yang mukanya itu mirip banget sama Pak Soekarno, dan orang ini itu disuruh untuk main berduaan sama cewek Rusia. Nah, video ini itu kemudian disebar nih ke seluruh media yang pada akhirnya itu bikin heboh satu tanah air gara-gara, ya lu bayangin lah, di zaman itu media kan masih sangat minim. Jadi kalau misalkan ada berita yang heboh dikit aja itu pasti bakalan bikin panas banget, nggak kayak sekarang. Nah, lu bayangin aja bagaimana jadinya lu lihat presiden itu berhubungan sama orang Rusia. Nggak terima kan lu, kok bisa punya pemimpin yang kayak begitu. Pada akhirnya itu kemudian muncul nih klarifikasi. Rupanya ini kayak semacam rumor hoax, dan pelakunya itu sudah ketahuan berasal dari orang Amerika. So itu dia video kita hari ini guys, tentang internet lost media dari Indonesia. Ini adalah part terakhir. Jadi kalau misalkan ada list terbaru lagi dari internet lost media yang ada di Indonesia, gua usahakan akan ngebahas lagi. So, see you guys on the next video and have a good day.